Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi muhkamit tanzil wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan yang pantas untuk membasahi lisan kita di malam hari ini kecuali ucapan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat dari Allah lah sehingga terselenggarakan seluruh amal-amal kebajikan yang dilakukan oleh para hambanya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang telah menerangi kaum muslimin dengan wejangan-wejangan ilmu agama, seorang rasul yang telah memperingatkan kita dari segala jenis mara bahaya dan kesesatan, seorang rasul yang telah menunjuki kita, memberikan segala jenis solusi untuk problematika kita di dalam kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Nabi alaihi salatu wassalam meninggal dunia dalam keadaan agama sudah sempurna. Agama Islam telah disampaikan secara utuh dan Nabi SAW telah menerangi kita dari masa kegelapan. Oleh karenanya Nabi mengatakan taraktukum 'alal bayda, sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas cahaya yang sangat putih. Lailuha kanahariha, di mana malam harinya itu sama dengan siang harinya. Kita berada di malam hari itu adalah sesuatu yang gelap, tetapi kita disinari dengan lentera yang sangat terang benderang. Oleh karenanya lentera itulah yang dibawa oleh Nabi, yaitu lentera ilmu agama, petunjuk, pedoman untuk menerangi jalan dan memberikan solusi dari segala problematika kita di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. La yazighu anha illa halik, tidak ada yang menyelisihi dari sunnah Nabi kecuali pasti dia akan binasa. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita di malam hari ini pada ceramah tarwih kesempatan ini yaitu indahnya persaudaraan di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara yang namanya persaudaraan, maka persaudaraan itu adalah sesuatu yang hukumnya bukan sekedar dianjurkan, bukan sekedar mustahab, bukan sekedar mandub, tetapi dia adalah perkara yang wajib, perkara yang mesti untuk dilakukan dari golongan dan dari kelompok mana saja. Maka kaum muslimin semuanya mereka adalah orang yang bersaudara. Sebelumnya dulu mereka adalah orang yang bermusuhan sebelum datangnya Nabi
untuk menjadikan mereka bersaudara, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor pada awalnya. Maka hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Allamah Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, kata beliau hafizahullah taala, nazarallahu ila ahlil ard. Dulu ketika masa jahiliyah, Allah memandang kepada penduduk bumi, famaqatahum, Allah murka dengan mereka. Manusia di dalam kegelapan, di dalam ibadah yang penuh dengan kesyirikan, di dalam sesuatu yang penuh dengan kerugian dan kesesatan. Manusia saling bermusuhan, manusia saling mencaci maki, manusia saling berta'assub, asabiyah, fanatisme kepada golongan mereka masing-masing. Maka datanglah Nabi alaihi salatu wasalam untuk menerangi kaum muslimin, untuk memberikan solusi kepada permasalahan-permasalahan di tengah orang-orang pada saat itu. Maka datanglah Islam untuk mengajarkan kita menjadi orang yang bersaudara. Allah Azza wa Jalla menegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran, di dalam surah Ali Imran ayat ke-103, Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, kata Allah, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali agama Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguhlah kalian di atas tali agama Allah, wala tafarraqu, perintahnya i'tasimu, berpegang teguhlah kalian, yakni tetaplah kalian di atas satu perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian saling berselisih. Oleh karenanya di sini hanya dua pilihan. Apakah kita menjalankan perintah Allah untuk kita berpegang teguh, ataukah kita malah menyelisihi perintah Allah, yakni kita berpecah belah di dalam agama-agama kita. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan tentang kebiasaan berpecah belah. Maka ini adalah kebiasaan orang-orang musyrik di zaman sebelum datangnya Nabi, bahkan di zaman setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kaum musyrikin, maka mereka memecah belah agama mereka. Allah katakan di dalam Al-Quran, wala takunu minal musyrikin, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik, janganlah kalian mengikuti dan menapaki serta meneladani sifat-sifat orang musyrikin. Kenapa mereka? Allah katakan, minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Kebiasaan orang-orang musyrikin itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mereka itu kebiasaannya memecah belah agama mereka, memiliki agama berpecah-pecah menjadi kelompok. Wa kanu syi'an, kebiasaan orang-orang musyrikin ini, mereka memecah agama mereka menjadi berkelompok-kelompok. Kemudian Allah tutup, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan kelompok masing-masing. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, Allah tegaskan sangat jelas sekali di dalam Al-Imran ayat 103, wala tafarraqu, janganlah sekali-kali kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Allah lanjutkan, ingatlah oleh kalian akan nikmat Rabb kalian, yaitu nikmat persaudaraan yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada kalian. Coba lihat, sebelumnya dari kalangan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, mereka saling berta'assub, saling fanatisme. Orang Muhajirin, maka mereka akan fanatik kepada orang Muhajirin saja. Orang Ansor, mereka akan fanatik kepada orang Ansor saja, sampai mereka mengatakan ya lal Muhajirin, ya lal Ansor, fanatisme kepada kelompoknya masing-masing. Maka Allah ingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Idh kuntum a'da'a, dulu kalian bermusuhan, kata Allah Azza wa Jalla. Fa'allafa baina qulubikum, setelah itu kami jinakkan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kami jadikan kalian bersaudara. Coba lihat jamaah dimuliakan oleh Allah, salah satu nikmat yang kita rasakan pada hari ini, nikmat persaudaraan, nikmat di mana kita tidak berpecah belah, nikmat berada di atas kesatuan, yaitu di bawah naungan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa ruginya mereka, orang-orang yang memecah belah agama mereka, yang mereka mengatakan demikian dan demikian, yang berpegang kepada satu pendapat saja, tidak melihat kepada hadis Nabi, tidak melihat kepada ayat-ayat Allah, dan mereka mengembalikan agama mereka kepada satu tokoh tertentu. Dan ini sungguh kerugian yang sangat nyata. Yang namanya manusia jamaah dimuliakan oleh Allah, pasti memiliki pemikiran yang berbeda. Yang namanya manusia
pasti memiliki pendapat-pendapat yang berbeda. Namun jika kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka itulah hakikat kesatuan, itulah hakikat persaudaraan yang akan menyatukan kita di Indonesia. Bahkan di luar negeri kita akan melihat cara ibadah yang sama, cara perlakuan menyembah Allah yang sama, dan hal-hal yang sama yang lainnya. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, fa'allafa baina qulubikum, setelah kalian bermusuhan maka kami jinakkan hati kalian, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kemudian kami jadikan kalian menjadi orang yang bersaudara. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, Allah mengatakan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadakum minha, dan dulu kalian berada di jurang api neraka. Fa'anqadakum minha, yakni maksudnya ayat ini menjelaskan dulu kita tatkala bermusuhan dari orang-orang zaman dahulu, orang-orang jahiliyah yang berada di atas permusuhan, yang tidak pernah merasakan yang namanya keamanan, maka mereka semua berada di atas jurang api neraka. Fa'anqadakum minha, Allah katakan maka kami selamatkan kalian. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Semoga mudah-mudahan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah itu, nikmat persaudaraan, nikmat Allah selamatkan kita dari jurang api neraka. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian diberikan hidayah, kalian mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk di dalam dunia untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita lihat bahwa keimanan yang Allah perintahkan kita untuk beriman itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik jika tidak dilandasi dengan persaudaraan, dan persaudaraan jika tidak dilandasi dengan keimanan maka dia akan menjadi permusuhan di akhirat nanti. Ingatkah kita Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran bahwa setiap orang-orang yang bersaudara pada hari kiamat mereka akan menjadi bermusuhan, illal muttaqin, kecuali mereka adalah orang-orang yang membangun persaudaraan mereka di atas ketakwaan kepada Allah. Mereka bersaudara bukan karena harta, mereka bersaudara bukan karena kepentingan pribadi, mereka bersaudara bukan karena uang, bukan karena pangkat jabatan pekerjaan serta hal-hal duniawi yang lainnya, tetapi seorang muslim itu membangun persaudaraannya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, jika terjadi permusuhan, jika terjadi persengketaan, maka perbaikilah hubungan di antara saudara kalian. Perintah Allah Azza wa Jalla. Bukan kita semakin merusak hubungan saudara kita, bukan kita semakin memecah belah saudara kita yang bermusuhan. Fa aslihu baina akhawaykum, tapi Allah perintahkan jika terjadi persengketaan, permusuhan serta perdebatan serta hal-hal yang lainnya, fa aslihu, perbaikilah baina akhawaykum, di antara hubungan saudara kalian. Dan terakhir jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama yang sangat terkenal di masanya, seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah, Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan di dalam ucapan beliau yang terkenal, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina wa auladina, sesungguhnya saudara-saudara kami, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ahabbu ilaina, mereka lebih kami cintai, min ahlina wa auladina, dibandingkan keluarga dan anak-anak kami. Kami lebih cinta kepada saudara kami sesama kaum muslimin, kami lebih cinta kepada saudara kami sesama orang-orang yang beriman, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, min auladina wa ahlina, dibandingkan keluarga dan anak-anak kami. Kami lebih cinta kepada saudara kami. Kenapa alasannya jemaah dimuliakan oleh Allah? Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan, li'anna ahlana, karena sesungguhnya kalau mereka adalah keluarga kami, maka disebutkan oleh beliau, yudzakirunana bid dunya, mereka hanya mengingatkan kami tentang perkara dunia. Istri kita hanya mengingatkan kita tentang pekerjaan, anak kita hanya mengingatkan kita tentang urusan dunia. Lakin ikhwanuna, tapi kata beliau, saudara-saudara kami, yudzakirunana bil akhirah, adapun saudara-saudara kami sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin, mereka akan mengingatkan kami kepada sesuatu yang berkaitan dengan negeri akhirat. Inilah hakikat persaudaraan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang penyair mengatakan, saudaraku itu
temanku itu, sahabatku itu bukan orang yang senantiasa membenarkan ucapanku, tetapi walakin saddaqani, tetapi dia adalah orang yang akan menasihatiku tatkala aku terjatuh dalam dosa dan kesalahan, tatkala aku terjatuh di dalam sesuatu kekeliruan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hakikat persaudaraan itu adalah mereka orang-orang yang Allah Azza wa Jal sebutkan pengecualian bahwa mereka adalah orang yang tidak akan merugi. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Di dalam awal ayat Allah menyebutkan sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang mereka saling nasihat menasehati di atas kebenaran dan saling nasihat menasehati dengan yang namanya kesabaran. Semoga Allah Azza wa Jalla mengokohkan persaudaraan kita dari manapun kita, dari suku manapun kita, walaupun berbeda kulit warna kulit kita, walaupun kita dari bangsa mana saja, dari golongan apa saja. Semoga Allah Azza wa Jalla mengokohkan dan menjadikan kita sebagai kaum muslimin yang bersaudara. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan orang-orang yang mereka berseteru, orang-orang yang mereka bersengketa, orang-orang yang mereka terjadi perselisihan di antara mereka, semoga Allah Azza wa Jalla segera mendamaikan, segera menyatukan hati mereka, dan hendaknya mereka mengingat nikmat persaudaraan adalah nikmat yang sangat-sangat luar biasa sebagaimana dalil-dalil yang telah kita sebutkan di awal tadi. Hadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.